dan janganlah perempuan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Ayat ini ditafsirkan Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Umar wafat 73 Hijriah, dan ditafsirkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wafat 75 Hijriah berdasarkan riwayat yang sahih dari mereka dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tak pernah kita bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, suri tauladan dalam kehidupan kita, yang telah mengajarkan kepada kita Islam, yang mengajarkan kepada kita iman, juga ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah. Di era kehidupan kita sekarang, seorang muslim harus bisa berdakwah melalui segala hal, harus bisa mensyiarkan dakwah menyesuaikan dengan keadaan-keadaan zaman yang kita lalui pada kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita membaca dan juga menjelaskan beberapa hukum fikih yang ada dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Masalah yang pertama adalah luar dalam telapak tangan perempuan ketika sholat. Sudah kita ketahui bahwa aurat seorang perempuan ketika sholat adalah seluruh badannya, ya. Jadi ketika perempuan itu sholat, seluruh anggota tubuhnya menjadi aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Muka dan kedua telapak tangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang dimaksud dua telapak tangannya itu bagian dalamnya saja, ataukah bagian luar dan dalamnya? Bagian ininya saja, dalamnya saja, apakah ikut luarnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah nanti kalau luar telapak tangan perempuan itu terlihat ketika sholat, auratnya tidak tertutupi? Nah, ini akan kita cari referensinya dari fatwa-fatwa ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar, aurat perempuan ketika salat adalah seluruh badannya. Sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi rahasia umum bagi kita umat Islam, perempuan ketika salat auratnya seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah mereka perempuan
menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan janganlah perempuan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Ayat ini ditafsirkan Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Umar wafat 73 Hijriah, dan ditafsirkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wafat 75 Hijriah berdasarkan riwayat yang sahih dari mereka dengan wala yadharna mawadhi'az zinati illa al-wajha wal kaffain. Maka tafsir ayat di atas adalah, dan janganlah perempuan menampakkan perhiasan-perhiasannya, menampakkan keindahan-keindahannya kecuali muka dan telapak tangannya. Bisa kita baca dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Berdasarkan Al-Quran ini, yang menjadikan landasan aurat perempuan ketika salat adalah seluruh tubuh, dan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Wa ammal auratul hurrati fajami'u badaniha illa al-wajha wal kaffaini ila al-ku'ain. Berdasarkan ayat Al-Quran wala yadharna wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan juga penafsiran sahabat Nabi, penafsiran Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sayyidatina Aisyah, Imam An-Nawawi berfatwa wa amma auratul hurrati, aurat perempuan itu adalah seluruh badannya, illal wajha, kecuali muka dan kedua telapak tangannya, wal kaffaini ilal ku'ain, sampai dua pergelangannya, ya, sampai dua pergelangannya. Namun fatwa Imam Nawawi tersebut belum menjelaskan kepada kita apakah telapak tangan itu bagian dalam saja atau juga bagian luarnya. Agar masalah ini menjadi jelas dan tegas, maka ulama-ulama lain menjelaskan kepada kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi mengatakan dalam bukunya Fathul Qarib, wa auratul hurrati fi salati ma siwa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan illa al-ku'ain. Nah, ini sudah jelas fatwa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, pengarang kitab Fathul Qarib yang menjadi kitab dasar fikih dalam madhab Syafi'i, dan juga banyak dipelajari di pesantren-pesantren, di universitas-universitas. Aurat perempuan merdeka, kata beliau, bukan hamba sahaya, yang perempuan merdeka ketika salat adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, bagian luar dan dalam, sampai kedua pergelangannya. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan kepada kita, wa hurratin ghaira wajhin wa kaffaini dhahran wa batnan ila al-ku'ain. Kita baca dalam kitab Nihayatuz Zain, ya. Dan aurat perempuan merdeka selain muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalamnya sampai kedua pergelangannya. Artinya seluruh badannya menjadi aurat kecuali muka dan telapak tangannya, bagian luar dan dalam. Artinya ketika ini terbuka, tidak tertutupi dalam salat, maka tidak bermasalah, ya kan? Karena bukan aurat bagi seorang perempuan. Nah, kemudian Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan dalam bukunya Mughnil Muhtaj, wa auratul hurrati ma siwal wajhi wal kaffaini dhahrihima wa batnihima min ru'usil asabi'i ilal ku'ain. Dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalamnya,
mulai dari ujung-ujung jarinya sampai dua pergelangannya. Ini tidak menjadi aurat bagi perempuan ketika dalam sholat itu. Maka ini tidak mengapa ya. Nah, itu tidak mengapa bagi seorang perempuan terlihat ketika melaksanakan sholat. Nah, inilah penjelasan ulama yang berkaitan dengan aurat perempuan. Dua telapak tangannya adalah luar dan dalamnya ketika melaksanakan sholat itu. Artinya ini menjadi hal yang bisa ataupun menjadi hal yang tidak harus ditutupi ketika sholat, karena bukan termasuk auratnya bagi perempuan. Berdasarkan uraian di atas itu bisa jelas kita ambil kesimpulan telapak tangan perempuan ketika salat boleh terbuka bagian dalamnya maupun bagian luarnya. Nah, itu seputar fatwa ulama mengenai masalah-masalah ini.